Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita lanjutkan di dalam ilmu tauhid di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu hayat, ya. Hayat, hayyun, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup. Itu adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mustahilnya, lawan katanya, mustahil Allah bersifat, yaitu bersifat mati atau maut, yaitu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, bagaimana meyakini dengan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya huwa anna taqida annallaha ta'ala hayyun wa anna hayatahu subhanahu laisat kahayatina. Ya, kita harus tanamkan keyakinan yang kuat, aqidatul Islamiyah di dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifat hayyun. Sifat hayyun itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hayatahu, dan sesungguhnya hayatnya Allah, hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti hidupnya kita. Jadi jangan kita samakan. Allah itu maha hidup, kita juga hidup. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Khaliq, sang maha pencipta segalanya. Sedangkan kita ini adalah makhluk. Berbeda, sudah pasti berbeda. Ketika kita menyamakan Allah hidup, kita juga hidup, itu berarti kita sudah murtad. Yang benar kita tanamkan di dalam hati kita aqidatul Islamiyah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifat hayyun, wajib bersifat hidup, dan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti kehidupan kita. Jangan kita samakan. Karena ketika kita menyamakan Allah sama seperti kita, Allah hidup, kita juga hidup, maka ketika itu juga kita sudah murtad, baik dengan perkataan ataupun dengan imajinasi, dengan bayangan yang ada di dalam pikiran kita. Begini kali kehidupannya Allah, itu berarti kita sudah murtad. Na'udzubillahi min dalik. Wa inna hayatana biwasa'ita kajaroyanid dami wan nafsi. Nih, berbeda. Kalau kehidupan kita, ya, kehidupan kita itu melalui dengan beberapa perantara. Salah satunya, ya, beberapa perantara, salah satunya yaitu seperti mengalirnya darah di seluruh anggota tubuh kita. Coba kalau kita bayangkan, ketika aliran darah ini berhenti, ya, ketika napas kita berhenti, apa yang terjadi pada kita? Yaitu mati. Ketika aliran darah sudah berhenti, ketika napas pada diri kita juga sudah berhenti, kita sudah tidak bernapas, berarti ketika itu juga kita sudah
sudah mati. Itu hidupnya makhluk. Ya, tapi kalau hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti hidupnya makhluk. Wa hayatullahi subhanahu laisat biwasitati syai'in. Ya, kehidupan Allah, ya, kehidupan Allah yang Maha Esa, ya, Rabbul Alamin, yang mengatur, yang menciptakan seluruh alam semesta, itu tidak melalui perantara apapun. Ingat ya, kita ulangin lagi. Kita bisa hidup karena kita bernapas. Kalau seandainya kita sudah tidak bernapas, apakah kita masih bisa dikatakan hidup? Tidak bisa. Itu kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan Allah, wa tawakkal 'alal hayyil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, yang artinya dan bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah yang Maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Nah, itu ya. Wa hiya qadimatun baqiyah. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala qadimah. Qadim apa? Wujud, qidam, ya. Qidam ini sifat wajib bagi Allah yang kedua, artinya maha terdahulu. Qidam ini la awala wala akhirah, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kalau hidupnya kita ada awalnya dan ada akhirnya. Tapi kalau hidupnya Allah Subhanahu wa taala qadimah, ini tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, dan tidak ada pengakhirannya. Nih kehidupan Allah. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya dan tidak mati. Dan hidupnya Allah itu kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas hidupnya Allah qadimah, maha terdahulu, la awwala, tidak ada awalnya, wala akhirah, dan tidak ada akhirnya. Kita lahir misalkan di tahun 1992, itu awal kita hidup. Misalkan umur kita sampai 30 tahun. Iya, berarti selama 30 tahun ke depan sudah sampai waktunya. Itu berarti akhir daripada kehidupan kita. Itu yang namanya makhluk. Tapi kalau Allah hidup, la yamut, tidak akan mati selama-lamanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aqidatul Islamiyah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Wahya qadimah baqiyah, ya, sifat hayatnya Allah terdahulu, baqiyah juga kekal. Artinya apa? Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jangan kita tanyakan kapan sih awalnya Allah itu hidup. Ketika kita menanyakan seperti itu, berarti kita sudah murtad. Iya. Kapan sih adanya Allah? Itu kita sudah murtad. Na'udzubillahi min dalik. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. La yalhaquha al-adamu wa taghayyuru aslam. Nih, kalau kehidupan kita itu bakalan tidak ada. Sekarang kita ada, kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup. Kita tidak tahu. Sekarang kita ada, kita masih hidup. Mungkin besok atau lusa atau kapan ajal sudah datang kepada kita, berarti kita tidak akan hidup lagi, atau garis miring kita sudah tidak ada. Wa taghayyuru aslan. Dan yang kedua, kehidupan kita selain ada ketidakadaan, yang tadinya kita hidup bakalan mati, kita juga akan mengalami perubahan. Ingat waktu kita baru lahir,
itu kita masih kecil, ya masih digendong-gendong sama orang tua kita, naik lagi bisa jalan, dikit-dikit naik lagi bisa lari, naik lagi masa-masa apa? Masa-masa anak-anak, naik lagi masa-masa remaja, naik lagi masa-masa dewasa, naik lagi berubah menjadi orang tua, berubah menjadi lansia, lanjut usia, dan seterusnya. Itu namanya kehidupan kita. Artinya apa? Akan ada ketiadaan. Artinya kita akan mati. Dan kita juga akan berubah. Enggak selamanya muda. Entar berubah menjadi tua. Enggak selamanya sehat. Entar berubah menjadi sakit. Enggak selamanya ganteng. Entar udah tua berubah menjadi jelek. Enggak selamanya cantik. Entar kalau udah tua berubah menjadi jelek. Itu yang namanya makhluk. Tapi kalau hayatnya Allah, maha hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yalhaqu hal adamu wa taghayyuru aslan. Tidak mengenai pada sifat hayatnya Allah, satu, ketiadaan, mustahil. Ya. Dua, berubah. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan kita samakan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Banat? Banin? Ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Om Dian? Tidak ada? Paham? Hah? Kenapa? Aina? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Ara? Apa? Paham nih ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.